Selamat pagi Pak Guru. Silakan duduk. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, kalau begitu angkat jempol dulu dong. Ya. Siapa kita? Indonesia. Di mana kita? Asmat Papua. Mana semangatnya? Semangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan semangat kita bisa bertahan sampai akhir pembelajarannya. Amin. Amin. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, satu orang pimpin doa dulu ya. Monica, silakan pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar ya. Yang lain kita berdoa ya. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin secara agama Katolik. Di agama yang lain harap menyesuaikan. Berdoa dimulai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menjaga dari malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Sekiranya Engkau memberkati dan melindungi kami dalam pembelajaran kami nanti. Bapa, terima kasih Engkau telah menjaga. Inilah doa dan permohonan kami dikayang kami puji Allah sepanjang segala masa. Amin. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Monica, silakan duduk. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini kan? Ada Pak Guru. Siapa? Gunawan. Atas nama Gunawan ya? Dia sakit kah atau apa? Sakit. Sakit sudah berapa hari? Baru sebulan. Satu hari? Iya. Oke, saya dia ya. Jadi anak-anak sekalian, kita doakan teman kita yang satu ya, Gunawan, mudah-mudahan bisa cepat sembuh supaya bisa bergabung dengan kita secepatnya. Amin. Ya. Amin. Memulai pembelajaran, semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita bisa disimpan dulu ya. Jadi perhatikan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita bisa disimpan dulu ya. Sudah? Sudah ya? Oke. Kemudian cek kiri kanannya dulu. Cek kiri kanan. Masih ada sampah atau tidak ada? Kalau sudah tidak ada aman, tapi kalau masih ada sampah silakan dipungut kemudian disimpan di tempat sampah. Sekarang Pak Guru mau ini dulu. Saya tanya dulu ya. Pernah nggak kalian datang ke posyandu melihat anak-anak ditimbang? Pernah? Pernah ya? Oke, kalau pernah Pak Guru punya ilustrasi yang akan Pak Guru tampilkan ya. Jadi diperhatikan. Posyandu TWRCS Indah sedang melakukan pengukuran berat badan bayi di Kampung Yasiu. Untuk memudahkan pendataan bayi yang ditimbang, kemudian dibagi menjadi 3 kelompok umur, yaitu 0 sampai 1 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan 4 sampai 5 tahun. Ya, itu ilustrasinya. Perhatikan ya kata-katanya. Nah, setelah mencermati ilustrasi di samping, menurut kalian data apa yang sedang dikumpulkan oleh posyandu TWRCS Indah? Ayo, bisa jawab? Oke, Pak Tur silakan. Data berat badan bayi. Data berat badan bayi. Oke, bagus ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa kelompok data yang posyandu bagi dari seluruh bayi yang telah ditimbang? Bisa jawab? Irsya? 3 kelompok. 3 kelompok ya. Apa saja itu? Yang pertama 0 sampai 1 tahun. kemudian 2 sampai 3 tahun dan 4 sampai 5 tahun. oke, bagus ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan ketiga ya. Berapa banyak selisih umur di setiap kelompok umur bayi yang ditimbang oleh puskesmas tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Setiap banyak selisih yang banyak selisih umur, yaitu selisihnya 1 Selisihnya 1 tahun ya. Berarti dari 0 sampai 1 tahun berarti selisihnya 1. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Untuk menganalisis apa yang telah Pak Guru sampaikan. Ya. Nah, sekarang masih ingat tidak penyajian data yang pernah kalian pelajari di SMP? Model-model atau bentuk-bentuk penyajian data yang pernah kalian pelajari di SMP? Masih ingat tidak? Masih. Ya, oke. Apa yang pertama? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Pak Tur. Diagram batang. Diagram? Batang. Oke, diagram batang. Siapa lagi? Ya, Sabrina. Diagram? Lingkaran. Oke, apa lagi? Diagram? Garis. Oke ya, jadi ingatan kalian masih tajam semua ya. Berarti masih ingat semua tentang
pembelajaran yang telah kalian dapatkan di SMP. Tapi pada saat pembelajaran SMP itu mayoritas kita bahas itu masalah data yang nilainya kecil atau jumlah datanya kecil ya. Nah sekarang di pembelajaran pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara menyajikan data dengan jumlah datum atau jumlah data yang besar atau banyak. Jadi materi pokok yang akan kita pelajari pada hari ini adalah statistika ya. Dengan submateri pokok adalah penyajian data. Tadi kalian sudah sebutkan penyajian data yang pernah kalian dapatkan di SMP. Tadi diantaranya diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi juga Pak Guru mau buka sedikit tentang apa yang kalian jawab ya dari ilustrasi tadi. Data yang besar, nanti juga kalian akan membagi data tersebut ke dalam beberapa kelompok untuk memudahkan dalam penyajian data ya. Karena kemarin waktu SMP atau yang materi yang telah kalian dapatkan itu hanya menggunakan data yang relatif kecil ya. Tapi sekarang karena kita belajar data yang relatif besar nilainya atau banyak jumlah datanya, maka yang perlu kita lakukan adalah harus membagi kelompok tersebut ke dalam beberapa kelompok, kemudian untuk kemudian disajikan ke dalam bentuk histogram. Adapun manfaat ya, kalian bisa lihat di atas, manfaat penyajian data ya. Penyajian data yang baik dan benar tentunya sangat bermanfaat untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi ya. Data lebih cepat dimengerti itu ya. Jadi penyajian data yang benar itu memudahkan kita untuk mengerti lebih cepat tentang data yang disajikan. Kemudian memudahkan dalam membuat analisis data dan pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih tepat, cepat, dan efisien. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, kalian dapat mengidentifikasi fakta pada penyajian data berkelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kalian dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram ya dengan benar, serta dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah terkait statistika dan menumbuhkan sikap disiplin dan gotong royong. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga, melalui diskusi dengan pemberian video permasalahan kontekstual, kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah dan membuat media histogram dengan benar ya, serta menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Jadi selain kalian dapat sebentar membuat, kalian harus bisa menyajikan seperti itu ya. Kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian kerjakan di depan teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah seperti yang akan perlu tampilkan ya. Yang pertama itu, sebentar kita akan mengamati permasalahan. Jadi sebentar Pak Guru akan tampilkan permasalahan untuk kalian selesaikan bersama teman kelompok kalian ya. Oke, yang kedua, tanya jawab. Jadi sebentar kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Kalau misalkan kalian ada yang bertanya, mau bertanya seperti apa, nanti silakan bertanya kepada Pak Guru ya, mengenai apa yang telah Pak Guru akan tampilkan sebentar. Bisa ya? Yang ketiga, sebentar ada pembagian kelompok dan pembagian LKPD. Untuk pembagian kelompok kita sudah lakukan ya. Tadi kita sudah kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, sebentar juga ada pembagian LKPD plus bahan ajar. Yang keempat, kalian akan melaksanakan diskusi kelompok dan mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi sebentar kalian akan berdiskusi, nanti akan juga Pak Guru bagikan bahan ajar untuk kalian pelajari. Nah, selain bahan ajar yang Pak Guru berikan, kalian juga dapat mencari referensi lain dari buku lain atau sumber lain atau internet yang penting relevan dengan mata pembelajaran kita pada hari ini. Yang kelima,
kalian selanjutnya mengerjakan LKPD dan membuat produk. Ya, setelah diskusi kalian kerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian membuat produk yang akan kita buat nanti. Selanjutnya, yang keenam, melakukan presentasi dan tanya jawab hasil presentasi. Itu tadi Pak Guru sampaikan ya. Kalian harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian di depan teman kalian. Setelah keenam langkah-langkah pembelajaran kita lakukan, yang terakhir kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran. Jadi di akhir nanti kita akan menyimpulkan hasil sekarang. Kalian perhatikan video permasalahan yang akan Pak Guru tampilkan. Ya. Jadi disimak baik-baik ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, nanti bisa bertanya ya. Nanti Pak Guru akan membuka sesi tanya jawab. Oke, jadi silakan perhatikan. Kasus COVID-19 terus mengalami tren kenaikan setelah sempat fluktuatif berada di angka 32 kasus kemarin. Kasus pada harian tembus ke 5.600 kasus. DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak kasus. Nah, anak-anak sekalian, kalian baru saja menyaksikan video cuplikan penyajian data dari berbagai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, sebelum kita menjadikan data tersebut, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan data tersebut untuk kemudian kita sajikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar si pembaca dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, sekarang adapun kegiatan kita pada hari ini dalam LKPD adalah silakan anak-anak membuat kelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Setelah itu, silakan kumpulkan data-data yang ada di daerah sekitar kalian, baik itu berupa tinggi badan, berat badan, umur, dan sebagainya. Nah, setelah itu, anak-anak sekalian tugasnya adalah menyajikan data tersebut ke dalam bentuk histogram. Ya, jadi produk yang akan kita hasilkan pada hari ini adalah media histogram yang terbuat dari karton manila. Selamat bekerja, sukses untuk kita semua, dan salam matematika. Ya, jadi kalian sudah mengamati ya, ada video permasalahan yang Pak Guru telah berikan. Ya, tadi sudah disampaikan, ada ditampilkan beberapa cuplikan ya, beberapa cuplikan mengenai data-data atau penyajian data dari berbagai peristiwa yang ada di Indonesia. Ya, silakan membuat kelompok 5-6 orang, kemudian kalian cari data yang ada di sekitar kalian untuk kemudian kalian sajikan ke dalam bentuk histogram. Nah, sekarang Pak Guru akan membuka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar video permasalahan. Ya, bagaimana Pak Tun? Guru, apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Oh, intinya ya, untuk inti pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian akan membuat sebuah produk. Jadi pembelajaran hari ini itu kita akan menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Artinya apa? Kalian akan membuat sebuah produk. Produknya berupa histogram yang kalian buat dari kertas atau karton manila yang telah kalian siapkan. Begitu ya Pak Tun ya? Mengerti ya? Bisa ya? Sampai sini bisa? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Atau masih ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, jelas ya? Oke. Pak Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. LKPD dan bahan ajar untuk kalian selesaikan permasalahan tadi yang Pak Guru telah sampaikan. Kemudian ada bahan ajar juga sebagai referensi ya untuk mengerjakannya ya. Oke, saya bagi dulu ya. Sekarang silakan rancang seperti apa produk yang akan kalian buat ya. Tadi kan produknya apa? Histogram toh. Nah, sekarang kalian bisa silakan dibuka di modul atau bahan ajar yang telah Pak Guru bagikan ya.
Histogram itu seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bentuk nanti histogram seperti apa. Kalian bisa lihat di bahan ajar yang telah Pak Guru bagikan. Sementara kalian mempelajari materi yang ada di bahan ajar, nah Pak Guru juga akan menyampaikan kriteria dari penilaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi ada beberapa penilaian. Yang pertama dari segi afektif ya, atau dari penilaian sikap kalian. Kemudian yang kedua adalah penilaian dari segi pengetahuan kalian. Ya, jadi bagaimana hasil pekerjaan kalian? Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang Pak Guru telah berikan? Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemampuan keterampilan kalian ya. Keterampilan yang mana? Keterampilan dalam membuat media histogram dan menyelesaikan permasalahan. Nah, sekarang karena kalian sudah merancang, kalian sudah tahu apa yang akan kalian kerjakan. Sekarang kalian susun target penyelesaian produk kalian atau penyelesaian masalah kalian ya. Dari penyelesaian masalah sampai pengerjaan produk. Jadi silakan susun dulu jadwalnya ya. Bahan dan alatnya silakan disiapkan di atas meja. Kemudian kalian bisa mulai menyelesaikan permasalahan yang telah Pak Guru sampaikan. Jadi sementara kalian mengerjakan, Pak Guru juga akan monitoring atau berkeliling di kelompok kalian untuk memastikan atau melihat progres dari pekerjaan kalian ya, sudah sampai sejauh mana. Oke, karena di depan kalian ada benda tajam ya, gunting ya, jadi tolong untuk penggunanya bisa lebih berhati-hati ya, jangan sampai ada yang tergores dan semacamnya ya. Jadi penggunaan benda tajam tolong perhatikan ya, hati-hati. Oke, sampai sejauh ini aman tuh? Kalian sudah pelajari itu tadi langkah-langkahnya seperti apa? Jadi data mentah harus diapakan dulu supaya bisa menjadi histogram ya. Gitu? Kita sudah dapat di ini sudah dapat di rumah itu. Ini tidak sesulit apa yang kalian pikirkan. Oke, sampai sini saja. Jadi dalam perhitungan ya, jadi kalian kan sudah dapat langkah-langkahnya dong? Sudah atau sudah tahu dong? Nah, jadi dalam perhitungannya itu kalian harus hati-hati ya, harus hati-hati. Melenceng sedikit saja itu pasti salah. Jadi tolong kalian teliti dalam menghitung, ya, teliti dalam menghitung.
Jadi kalian silakan tuliskan tabel distribusi frekuensinya, sekaligus tempelkan histogram yang telah kalian buat. Bisa ya? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk tampil. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Bagi Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tabel distribusi frekuensi. Berikut akan dijelaskan oleh Wendy. Wendy, saya persilakan. Oke, kalian perhatikan ya. Berikut ini yang akan dijelaskan oleh saya. Ya. Nilai kelas 48 sampai 54, frekuensinya 1, Hah? tepi bawahnya 47,5 sampai 54,5. 47,5 didapatkan dari 48 kurangi 0,5. Dan 54,5 didapati oleh 54 tambah 0,5 dan seterusnya. Terusnya oke. Berikut ini adalah bentuk histogram. Oke. Ketika berapa? Jelas. Jelas ya? Oke, untuk kelompok jelas dulu ya? Oke, Pak. Jelas. Oke. Inilah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan naik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi perhatikan, kalau misalkan ada yang kurang jelas apa yang disampaikan temannya, nanti bisa ditanyakan langsung ya, supaya mereka bisa jawab. Ya, jadi jangan malu-malu untuk bertanya ya. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Siang. Sekarang ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjelaskan hasil kelompok kami. Disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kelasnya 50 sampai 56, frekuensinya 2, tepi bawah 49,5 didapatkan dari 50 dikurangkan 0,5. Tepi atasnya 56,5 didapatkan dari 56 tambah 0,5. Seterusnya teman-teman bisa melihat di tabel, dan ini adalah hasil histogram kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan, silakan. Jelas. Ya? Jelas. Jelas ya, oke. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sama dengan kelompok 1 tadi ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, berarti semua sudah paham cara-caranya ya? Triknya, caranya, langkah-langkahnya seperti ini. Nah sekarang untuk kelompok 3 silakan tampil, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dijelaskan oleh April. 145 kurang 0,5, 150, 0,5. Berikut histografi. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dari kelompok 1. Jelas. Kelompok 2. Kelompok 1? Kelompok 2? Jelas. Kelompok 4. Jelas. Baik, ya itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, ya. Oke. Jadi sudah ada 3 kelompok yang tampil ya. Sudah ada 3 kelompok yang tampil menampilkan hasil kerjanya.
menampilkan tabel distribusi frekuensi dan histogram yang telah mereka buat. Nah, sekarang kelompok 4, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Oke. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dijelaskan oleh Oke. dan tempat. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Di sini ada tabel kelas, di sini tabel frekuensi, tabel tepi bawah dan tepi atas, dan input point. Maksudnya untuk mendapatkan interval dari tabel kelas digunakan rumus panjang interval kelas, yaitu panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Dan di sini jumlah kelas yang kami dapat ada 6, yang dimana kami dapatkan dengan menggunakan rumus aturan Sturges. Oke. Dari panjang interval kelas yang kita dapatkan sehingga didapatkannya interval kelas yang seperti ini. Oke, baik. Untuk mendapatkan tepi atas dan tepi bawah, nilai interval kelas dikurang 0,5 untuk mendapatkan tepi bawah, dan untuk mendapatkan tepi atas ditambah 0,5. Oke. Dan berikut hasil histogram kami. Oke. Kan? Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tanya jawab yang diserahkan kepada satu. Oke. Kelompok 3. Silakan. Oke. Kenapa kalian menggunakan satu angka saja pada histogram, tidak seperti kelompok lain yang telah tampil? Oke. Sip, langsung dijawab saja ya Pak ya. Oke, silakan. Jadi di sini yang kami gunakan adalah main point, bukan tepi bawah atau tepi atas. Yang dimana main point itu didapatkan dari interval kelas yang rendah ditambah interval kelas yang tinggi, kemudian dibagi 2. Jadi 170 ditambah 172 dibagi 2, hasilnya 171. Yang dimana kami menggunakan ini dalam histogram kami. Oke. Dan ini sesuai dengan materi yang ada di lembar materi. Gimana? Jelas. Oh, jelas. Oke, sip. Kelompok 1. Jelas. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 maksudnya. Oh, kelompok 2. Maaf. Kelompok 2 kemana? Jelas. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Oke, sip. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Jadi sudah ada 4 kelompok yang tampil yang menjadikan masing-masing masing-masing hasil kerjanya ya. Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4 tadi yang menggunakan apa tadi ya? Pakai midpointnya atau nilai tengah seperti yang tadi kalian sudah lakukan. Yang pertama ya, tadi sebelum kalian membuat media histogramnya atau menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang pertama tadi kalian lakukan adalah apa? Menentukan jangkauan data dengan rumus X max dikurang X min, di mana X max itu adalah nilai terbesar pada data, kemudian X min itu nilai yang terkecil pada data. Sudah toh tadi lakukan toh? Oke, jadi itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan banyak kelas interval. Tadi kelompok 4 sudah menjelaskan secara detail. Ya, jadi bagus sekali tadi kelompok 4 ya, menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan jumlah atau banyaknya kelas interval dengan menggunakan rumus Sturges ya, dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kalian tadi sudah juga menentukan panjang kelas interval. Jadi setelah menentukan banyak kelas, kalian selanjutnya adalah menentukan panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan jangkauan yang telah kalian temukan tadi dapatkan dibagi banyaknya kelas. Ya, tadi banyaknya kelas yang menggunakan rumus Sturges. Ya, oke. Kemudian tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Tadi juga di kelompok 4 sudah sampaikan. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil.
Ya, tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan turunan. Ya. Jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan bagaimana mereka mendapatkan tepi bawah ya. Jadi Pak Guru luruskan bagaimana mendapatkan tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Dapatlah ini ya. Jadi untuk tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian untuk yang di atas, tepi atas itu didapatkan dari batas atas ditambah 0,5. Oke, ya. Yang kita lanjut adalah apa sih itu histogram? Histogram sebenarnya sama dengan diagram batang, cuman bedanya diagram batang biasanya disajikan batangnya agak jarak ya, terpisah. Tapi untuk histogram ini dia tetap dalam bentuk diagram batang, tapi dia berimpit sama dengan yang telah kalian. Menurut rasa kalian sudah mengerti semua cara menyajikan data kelompok, terutama data yang nilainya besar, ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tepuk tangan untuk kita semua. Mantap semuanya ya. Sekarang silakan kalian membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang menyangkut apa? Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Ya, itu yang pertama, poin pertamanya. Kemudian tambah lagi apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini. Dan yang terakhir adalah apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran kali ini. Silakan ditulis di buku catatan masing-masing ya. Nah, selain kesimpulan tadi, sedikit tambahan, kalian juga silakan analisis pembelajaran kita pada hari ini ya. Analisisnya seperti apa? Silakan kalian membuat analisis mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selain kesimpulan tadi, tambahkan lagi analisis kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran. Pak Guru sekarang akan membagikan post test atau evaluasi akhir. Ya, ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari ya. Bagus ya, keren. Jadi mungkin hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya yang lebih menarik lagi ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, silakan Monica pimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Monica. Mari teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita menutupi pembelajaran kita adalah kita berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami sudah belajar. Sekarang kami akan pulang, jaga dan lindungi kami dalam perjalanan kami hingga kami dapat pulang dengan baik. Bapa, inilah doa kami. Inilah doa dan permohonan kami di kolom puji ini sepanjang segala masa. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Monica, silakan. Oke ya. Jadi hari ini cukup. Silakan. Selamat siang.